Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Rohmania dari D3 Keperawatan Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Selamat menyaksikan. Organ tubuh pada manusia. 1. Skul atau tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak. 2. Mandible atau tulang rahang bawah. 3. Cervical vertebra atau tulang belakang bagian leher. 4. Clavicula. 5. Scapula atau tulang belikat. 6. Sternum atau tulang dada. 7. Humerus atau tulang lengan atas. 8 dan 9. Ribs atau tulang rusuk. 10. Vertebra atau tulang belakang berfungsi menyokong tubuh. 11. Radius. 12. Ulna atau tulang hasta berfungsi untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. 13. Sacrum atau tulang belakang berfungsi penopang berat badan bagian atas ketika duduk atau berdiri. 14. Karpal. 15. metakarpal. 16. thalamus atau tulang telapak tangan. 17. Femur berfungsi membantu kaki bergerak lurus atau menekuk. 18. Patella berfungsi melindungi sendi lutut. 19. Tibia atau tulang kering yang berfungsi penopang berat badan. 20. Fibula atau tulang betis. 21. Tarsal atau pergelangan kaki. 22. Metatarsal atau tulang telapak kaki yang berfungsi sebagai penahan beban utama di kaki saat berdiri atau berjalan. 23. Phalanges tulang jari kaki. Yang selanjutnya tengkorak. 1. Frontal atau tulang dahi yang berfungsi untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan otak. Kedua, sphenoid yang berfungsi melindungi struktur otak dan saraf. Ketiga, zygomatic atau tulang pipi yaitu tulang yang tidak berat berpasangan dengan maksila, tulang temporal, tulang sphenoid, dan tulang frontal. 4. Tulang parietal atau tulang dengkul yaitu sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala. 5. Tulang sambung tengkorak. 6. Tulang lumbrical foot. 7. Tulang ocipital atau tulang kepala belakang. Tulang berbentuk pipi. Lokasinya terletak di bagian paling belakang dari tulang tengkorak. 8. Temporal atau tulang pelipis. Berjumlah 2 masing-masing di sisi kanan dan kiri. 9. Tulang mastoid yaitu tulang yang berdiri dari rongga udara dan bertekstur lunak. Fungsinya melindungi struktur di dalam telinga. 10. Tulang rongga telinga yaitu rongga yang berisi udara untuk menjaga tekanan udara tetap seimbang. 11. Styloid temporal adalah proses tulang yang memanjang ke bawah dari tulang. 12. Tulang rahang bawah yaitu bagian melengkung secara horizontal yang berbentuk garis rahang bawah. Bagian wajah. Yang pertama, tulang hidung atau nasal berfungsi memberi oksigen stabil dengan volume pedal dan laju pernafasan teratur. 2. Lacrimal berfungsi sebagai penyokong organ mata dan termasuk dari sistem produksi air mata yang membentuk struktur dan menyokong mata. 3. Inferior nasal pangkal untuk memperluas area permukaan rongga hidung sehingga udara pernapasan mengalami penghangatan dan pelembapan dengan lebih baik. 4. Maksila atau tulang rahang atas yang berfungsi dalam menyokong gigi-gigi yang
berada di bagian atas mulut dan menjaga bentuk tulang hidung tetap ideal. 5. Mandible, tulang yang berbentuk U yang membentuk bagian wajah bawah, dagu, dan sudut rahang. Ukuran mandibula jauh lebih besar dari maksila. Fungsinya tempat dasar dari perlekatan untuk otot-otot pengunyahan lidah dan dasar mulut. 6. Palatin, fungsinya yaitu membantu membentuk rongga hidung, rongga bawah mata, dan langit-langit mulut. 7. Zigomatik, tulang yang membentuk struktur pipi di wajah. Tulang ini juga berbatasan langsung dengan tulang frontal, tulang sphenoid, temporal, dan maksila yang fungsinya membentuk struktur pipi wajah. 8. Vomer, salah satu yang turut membentuk septum hidung, lebih tepatnya di bagian posterior atau belakang hidung, yang fungsinya melindungi otak sekaligus membentuk struktur wajah. Tulang ini terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu tulang kepala dan tulang wajah. Selanjutnya, sendi. Sendi putar kemampuannya untuk menggerakkan tulang dalam gerakan memutar atau rotasi dari tulang lain. Contoh terletak di bagian leher. Sendi putar ini membuat bagian kepala bisa bergerak memutar. Selanjutnya, sendi engsel. Satu permukaan bundar diterima oleh yang lain sedemikian rupa sehingga gerakan hanya dalam satu bidang dan 2 arah. Contoh, sendi di bagian lutut dan bagian siku yang bisa membengkok. Lalu sendi pelana, hubungan antar tulang yang menghasilkan gerak 2 arah. Contoh, tulang telapak tangan dan ibu jari. Lalu sendi peluru, sendi yang memungkinkan atau membantu gerak ke segala arah. Contoh, bagian panggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Lalu sendi kondiloid, seperti sendi engsel, tetapi dapat bergerak dalam 2 bidang dan 4 arah: lateral, ke depan dan ke belakang, fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Contoh, pergelangan tangan. Lalu sendi luncur, hubungan antar tulang yang menghasilkan gerakan badan dapat melengkung ke depan dan ke belakang ataupun gerakan memutar badan. Contohnya, hubungan antar tulang pada pergelangan kaki. Selanjutnya, otot tubuh bagian depan. Bagian yang pertama, bagian kanan terdapat temporalis atau temporal, orbicularis oculi, masseter, sternocleidomastoid, trapezius atau trapesium, deltoid atau berbentuk delta, biceps brachii, brachioradialis, eksternal obliku atau miring eksternal, gracilis, tibialis anterior. Sedangkan bagian kiri terdapat latissimus dorsi, triceps brachii, rectus abdominis, brachioradialis, sartorius, vastus lateralis, rectus femoris, vastus medialis, gastrocnemius, dan soleus. Bagian selanjutnya, otot tubuh bagian belakang. Yang pertama, trapezius, 2 deltoid, 3 triceps brachii, 4 eksternal obliku, 5 gluteus medius, 6 gluteus maximus, 7 biceps femoris, 8 semitendinosus, 9 semimembranosus, 10 gracilis, 11 gastrocnemius,
12 soleus. Selanjutnya bagian tendon. Yang pertama rotator cuff tendons yang berfungsi untuk membantu mengangkat dan memutar lengan kita dan menstabilkan sendi bahu. Kedua, extensor retinaculum yang berfungsi sebagai penebalan fascia antebrachialis yang menahan tendon otot extensor pada tempatnya. Lalu extensor digitorum tendons, otot lengan bawah posterior yang ada pada manusia yang memperpanjang 4 digit medial tangan dan merupakan cabang dari saraf radial. Selanjutnya, extensor digitorum longus tendons terletak di bagian lateral pada kaki. Lalu tibialis anterior tendon yang berfungsi untuk dorsofleksi dan membalikkan kaki. Lalu extensor digitorum longus tendons terletak di bagian lateral pada kaki. Selanjutnya gastrocnemius muscle, otot superficial berkepala dua yang berada di bagian belakang kaki bagian bawah manusia. Selanjutnya flexor digitorum longus tendons yang berfungsi untuk melenturkan jari kaki. Yang terakhir, Achilles tendon berada di belakang kaki yang menghubungkan otot betis ke tulang tumit. Tendon ini menahan beban stres yang cukup besar sepanjang hari. Selanjutnya pada bagian bursa. Yang pertama, suprapatellar bursa terletak di antara femur distal atau tulang kaki dan tendon paha depan. Ini memungkinkan gerakan bebas dari tendon paha depan di atas tulang paha distal. Hal ini memungkinkan untuk fleksi penuh atau membungkuk dan ekstensi atau meluruskan lutut. Ini dapat teriritasi oleh pukulan langsung atau dari tekanan atau gerakan berulang. Selanjutnya, prepatellar bursa terletak di bagian atas lutut di atas tempurung lutut. Selanjutnya, infrapatellar bursa terletak di bawah tempurung lutut, di bawah tendon patella besar. Ini umumnya terkait dengan tendonitis patella atau dari cedera melompat berulang yang disebut lutut melompat. Selanjutnya, the inflamed bursa, pembengkokan dan kemerahan jika bursa yang meradang dekat dengan permukaan kulit, yaitu pada tulang rawan lutut rusak, maka tulang tungkai akan saling bergesekan sehingga mengakibatkan pembengkakan dan gangguan pergerakan sendi lutut. Bagian selanjutnya adalah bagian ligamen. Yang pertama, patella atau tempurung lutut, tulang kecil yang berada di antara tulang paha dan tulang kering. Tulang tempurung lutut memiliki panjang kurang lebih 5 cm dan dilapisi oleh tulang rawan yang kuat dan lentur. Fungsi tempurung lutut yaitu melindungi persendian lutut sebagai penyambung otot paha bagian depan dengan tulang kering. Selanjutnya, lateral kolateral ligamen atau LCL yang berfungsi memberikan stabilitas pada persendian ketika lutut didorong keluar. Selanjutnya, posterior cruciate ligamen atau PCL yang berfungsi mencegah tibia bergerak terlalu banyak dan menggelincir ke belakang femur. Selanjutnya, lateral meniscus atau meniscus lateral berfungsi melindungi tulang paha dan tulang kering agar tidak saling bergesekan ketika sendi lutut bergerak. Lalu fibula atau tulang betis berfungsi untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan tangan. Selanjutnya femur berfungsi untuk membuat manusia dapat berjalan dan menyokong tubuh yang sangat berat. Selanjutnya medial kolateral ligamen atau MCL
yang berfungsi untuk menghubungkan tulang dan memberikan stabilitas dan kekuatan pada sendi. Selanjutnya, medial meniscus berfungsi untuk melindungi tulang paha dan tulang kering agar tidak saling bergesekan ketika sendi lutut bergerak. Selanjutnya, anterior cruciate ligament atau ACL yang berfungsi untuk mencegah pergeseran berlebih tulang kering ke depan tulang paha dan menjaga stabilitas rotasional lutut. Yang terakhir, tibia atau tulang kering berfungsi untuk penopang berat badan dan pembentuk sendi lutut serta pergelangan kaki. Yang terakhir, kartilago. Yang pertama, tulang rawan fibrosa terletak pada cekungan kecil yang disebut sebagai menisci secara pada diskus atau cakram yang terletak di antara tulang belakang. Fungsi tulang rawan fibrosa adalah sebagai bantalan pada sendi dan mengurangi gesekan antar tulang yang bisa menimbulkan nyeri. Kedua, tulang paha atau femur berada di antara tulang panggul dan juga tulang lutut. Fungsi tulang paha adalah sebagai penyangga tubuh atau tumpuan. Ketiga, tempurung lutut atau patella berada di antara tulang paha dan juga tulang kering atau pada posisi tengah dari kaki. Fungsi tempurung lutut adalah sebagai penyambung otot pada bagian depan dengan tulang kering. 4. Tulang rawan hialin berada di bagian ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada serta cincin tulang rawan trakea. Fungsi tulang rawan hialin adalah untuk melapisi tulang pada persendian dan sebagai pembentuk kerangka embrionik. Terakhir, tulang kering berada pada tepat di bawah tulang tempurung lutut. Fungsi tulang kering sebagai penyambung antara lutut dan pergelangan kaki.